Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rahmadikna, NIM 12050122022, kelas 3H. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan subquery yang diintegrasikan dengan fungsi group by, dan having. Subquery adalah pernyataan select yang tertanam di klausa pernyataan select lainnya. Subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL termasuk klausa where, klausa having, dan klausa from. Sebelum masuk ke contoh subquery, kita masuk dulu ke SQL Plus di CMD. Lalu masukkan username-nya, yaitu jual beli, lalu passwordnya. Lalu kita buat contoh dari subquery sederhana, yaitu select kode barang dan nama barang, from tabel barang, where jadi kita ingin menampilkan kode barang, nama barang dari tabel barang yang harga satuannya lebih besar dari 3.000. Jadi inilah hasilnya. Untuk mengecek apakah benar barang ini harganya lebih besar dari 3.000, maka kita tambahkan harga satuan di select. Jadi bisa kita lihat di sini, harga dari baygon, susu, Oreo, Rinso ini semua lebih besar dari 3.000. Berarti ini sudah benar. Ini merupakan subquery sederhana atau dasar. Selanjutnya kita masuk ke contoh lain. Select kode barang, nama barang, harga satuan dari tabel barang, di mana harga satuannya itu lebih besar dari, kita masuk ke subquery-nya, yaitu select jangan seperti ini saja, karena kalau seperti ini perintah select harga satuan from barang akan menghasilkan lebih dari satu baris data. Kalau seperti itu tidak bisa kita implementasikan ke subquery, karena where ini tidak bisa dibandingkan dengan lebih dari satu baris data. Jadi yang harus kita lakukan yaitu tambahkan where lagi untuk memastikan perintah select harga satuan from barang ini menghasilkan satu nilai. Jadi kita tambah where nama barang, jadi di sini kita akan menampilkan kode barang, nama barang, harga satuan yang dimana harga satuannya lebih besar dari harga satuan nama barang, yaitu susu. Susu itu harganya 6.000, jadi yang ditampilkan yaitu B1, B4, B5, yaitu baygon, Oreo, Rinso, karena harga satuannya itu lebih dari 6.000. Baik, selanjutnya yaitu subquery dari tabel berbeda. Subquery dari tabel berbeda, di dalam query itu bisa memiliki lebih dari satu subquery. Contohnya, yaitu kita select atau tampilkan kode faktur, jual, ID customer, tanggal dan total dari
tabel transaksi jual. Where tanggal Jadi, select kode faktur jual, ID customer, tanggal total from dari tabel transaksi jual, di mana tanggalnya itu kita bikin subquery-nya itu tanggal dari tabel transaksi jual di mana yang ID customer-nya C3. Lalu ada subquery yang kedua yaitu ID customer-nya sama dengan masuk ke subquery-nya lagi yaitu ID customer-nya itu yang mana di nama customer-nya yang bernama Nana. Misalnya di sini ada tanggal dan ID customer. Jadi ini ada dua klausa where atau dua kondisi. Yang pertama dilihat dari tanggalnya dan yang kedua dilihat dari ID customer-nya. Dan kedua ini harus terpenuhi. Maka hasilnya akan menampilkan transaksi jual yang tanggalnya itu sama dengan ID customer yang C3 dan harus nama customernya itu Nana. Jadi inilah hasilnya, yaitu kode fakturnya KFC03, ID customernya C3, tanggal 24 November 2021, totalnya 52.000. Selanjutnya fungsi grup di subquery yang menghasilkan satu baris, yaitu hasilnya tidak dibagi menjadi grup-grup khusus. Contohnya, select from tabel barang where harga satuan lebih kecil dari subquery yang ada di dalam tanda kurung ini, yaitu select Jadi contohnya ini akan mencari harga satuan yang lebih kecil dari rata-rata harga satuan tabel barang. Maksud dari fungsi grup menghasilkan satu baris yaitu seluruh data yang ada di dalam ini ditotal atau dicari rata-ratanya. Jadi intinya query ini menghasilkan satu baris saja. Subquery ini akan mencari dulu rata-rata harga satuan untuk semua barang. Kemudian query outer atau utamanya akan menghasilkan kode barang, nama barang dengan harga satuan yang kurang dari rata-rata. Jadi inilah barang-barang yang harga satuannya itu lebih kecil dari rata-rata harga satuan tabel barang. Kemudian, subquery juga bisa digunakan di dalam klausa having. Klausa having itu melekat dengan klausa group by. Jadi, kalau having otomatis ada group by-nya. Klausa having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, and average. Contohnya yaitu untuk mencari harga terendah yang lebih besar dari harga terendah di kode barang B3.
Jadi contoh ini untuk mencari harga terendah yang lebih besar dari harga terendah di kode barang B3. Jadi yang dicari dulu yaitu harga terendah di kode barang B3, ini subquery-nya. Lalu grup B-nya berdasarkan kode barang, dan yang akan dimunculkan itu harga terendah di setiap kode barang. Kita lihat saja langsung hasilnya. Untuk melihat apakah hasilnya ini benar, harga satuan terendahnya itu lebih besar dari harga terendah B3, kita cek. Di sini kita lihat kode barang B3 itu harganya 6.000. Jadi yang tadi itu benar karena harga satuan terendahnya ini lebih besar dari harga satuan terendah kode barang B3. Selanjutnya kita coba pada contoh lain yang menggunakan max. Di sini saya akan mencari nilai terbesar dari total itu lebih besar dari nilai total terbesar di ID customer C5. Oke, langsung saja select kode faktur jual dan max atau nilai terbesar dari total. From tabel transaksi jual. Group by kode faktur jual having max Jadi ini contoh untuk mencari harga tertinggi yang lebih besar dari harga tertinggi di ID customer C5. Ini ada hasilnya, ada 3, yaitu kode faktur jual KFJ01, KFJ03, dan KFC06. Untuk mengecek apakah ini hasilnya benar atau tidak, kita cari tahu dulu total tertinggi di ID customer C5 dengan cara select from. Di sini total dari ID customer C5 itu 21.000, maka total tertinggi yang lebih besar dari total tertinggi yang berada di ID customer C5 ini benar, itu ada 40.000, 52.000, 27.000, karena ini lebih besar dari 21.000. Selanjutnya yaitu subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai yang disebut subquery beberapa baris. Operator beberapa baris adalah in, any, dan all. Yang pertama kita masuk ke operator in. Operator in digunakan dalam query outer clause where untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan oleh query inner. Contohnya, from tabel transaksi jual, where kode faktur jual, in, kita masuk ke subquery-nya yaitu select
Contoh dari subquery menghasilkan beberapa baris, yaitu dengan cara select kode faktur jual, total, ID customer dari tabel transaksi jual, where kode faktur jual, in, masuk ke subquery-nya itu select kode faktur jual dari tabel transaksi jual, dimana yang ID customer-nya C2. Kita lihat di sini, di dalam ID customer C2 terdapat dua kode faktur jual, yaitu KFC02 dan KFC06. Kalau kita menggunakan sama dengan di sini, pasti error karena subquery ini menghasilkan lebih dari satu baris data. Jadi kita harus menggunakan in. Baik, selanjutnya kita ke operator ini. Operator ini digunakan jika ingin membuat query outer klausa where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria lebih besar atau lebih kecil, sama dengan, dan sebagainya. Contohnya yaitu ini untuk mencari total yang lebih kecil dari sekumpulan subquery ini, yaitu total yang berada di ID customer C2. Kita lihat hasilnya. ID customer C2 ada dua nilai, yaitu 3.000 dan 27.000. Kalau kita implementasikan ke dalam sini, yaitu menggunakan ini, berarti jadinya total yang lebih kecil dari 3.000 itu ada nggak? Kalau ada, kita ditampilkan. Kemudian dicek lagi, ada nggak total yang lebih kecil dari 27.000? Kalau ada, itu akan ditampilkan juga. Jadinya, total yang lebih kecil dari sekumpulan jadi total yang lebih kecil dari total yang berada di ID customer C2 itu ialah 3.000, 18.000, dan 21.000. Baik, selanjutnya operator all. Operator all digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer klausa where untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria kecil dari, besar dari, sama dengan, dan sebagainya dari semua nilai di kumpulan hasil subquery. Operator all membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query inner. Langsung saja kita buat contohnya sama seperti yang tadi, tetapi kita ganti any menjadi all dan kecil dari kita ubah ke besar dari. Di ID customer C2 itu tadi ada dua nilai, yaitu 3.000 dan 27.000. Kalau menggunakan all, berarti dia membandingkan di mana total yang lebih besar dari 3.000 dan lebih besar dari 27.000. Jadi, dua-duanya harus benar. Maka kita lihat hasilnya. Jadi operator all ini pertama kita bandingkan dulu dengan 3.000, lalu dibandingkan lagi dengan 27.000. Yang lebih besar dari 3.000 tidak muncul karena ia harus lebih besar dari 27.000. Jadi di atas 3.000 tetapi di bawah 27.000 tidak dimunculkan, sehingga hasilnya hanya 40.000 dan 52.000. Untuk mengecek benar atau tidaknya bisa kita lihat dengan menggunakan select all from tabel transaksi jual. Nih kita lihat di sini ID customer C2 itu mempunyai nilai itu ada 3.000 dan 27.000. Jadi yang lebih besar dari 3.000 di sini ada 40.000, 52.000, 18.000, 21.000, dan 27.000. Dan nilai C2 yang satu laginya itu 27.000. Yang lebih besar dari 27 ada 40 dan 52. Jadi yang di atas 3.000 tapi di bawah 27.000 yaitu 18 dan 21
termasuk 3.000 di line sendiri itu tidak dimunculkan karena masih di bawah 27.000. Jadi total yang lebih besar dari total yang berada di ID customer C2 itu ada 40.000 dan 52.000. Kemudian yaitu group by dan halving. Klausa group by dan klausa halving dapat juga digunakan dengan subquery beberapa baris. Contohnya untuk menemukan harga terendah yang kecil dari harga terendah yang berada di kode barang B4 dan B5. Oke, kita langsung ke contohnya, yaitu select kode barang dan harga terendah, yaitu min harga satuan. From tabel barang, group by, kode barang, itu yang dikelompokkan menggunakan kode barang, lalu halving, yang mana kode barangnya in atau di B4 atau B5. Jadi, harga satuan terendah yang lebih kecil dari harga satuan terendah yang berada di kode barang B4 atau B5 yaitu 3.000 dan 6.000. Untuk biar lebih jelas, kita cari tahu dulu yang dimaksud dari subquery ini, yaitu untuk mencari harga terendah dari kode barang B4 dan B5. Harga terendah yang di kode barang B4 atau B5 itu 7.000. 7.000 ini kita cek lagi, dia tuh merupakan harga terendah dari B4 atau B5. Kita coba dulu cari harga terendah dari B5. Harga terendah dari B5 itu 26.000, lalu kita coba lagi cari harga terendah dari B4. Nah, di sini 7.000. Dari harga terendah di kode barang B4 dan B5 ini kita cari mana yang paling terendah, yaitu 7.000. Jadi, subquery ini menghasilkan harga terendah dari harga terendahnya itu 7.000. Jadi, harga satuan terendah yang lebih kecil dari 7.000 yaitu ada 3.000 dan 6.000. Kode barangnya B2 dan B3. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.